Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat belajar dari rumah. Guru yakin kalian sudah siap untuk belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, dengan materi menilai tokoh dalam dongeng. Kegiatan belajar pada pagi hari ini melalui kegiatan mencermati dongeng tupai dan ikan gabus pada video, kalian dapat yang pertama menilai cerita dongeng secara rinci. Yang kedua, mampu membuat mind map unsur-unsur dongeng tupai dan ikan gabus secara detail. Yang ketiga, mengkomunikasikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan. Simak cerita berikut. Pada suatu hari, hiduplah seekor tupai dan ikan gabus yang bersahabat. Mereka selalu melakukan kegiatan bersama-sama, mencari makan, bermain, bahkan pergi kemanapun bersama-sama. Pada suatu ketika, ikan gabus terlihat murung. Tupai pun bertanya, "Gabus, kenapa kamu murung?" Gabus menjawab, "Tupai, sepertinya aku sakit." Tupai pun bertanya kepada gabus, "Kalau sakit, apa obatnya? Kamu mungkin harus banyak makan, supaya kamu cepat sembuh ya." Gabus menjawab, "Tupai, sepertinya aku tidak akan tertolong. Aku harus makan hati ikan hiu agar aku sembuh." Tupai pun memberi semangat kepada gabus. "Kalau begitu, aku akan mencarikan hati ikan hiu itu untuk obat supaya kamu cepat sembuh ya." Gabus akhirnya menjawab, "Apa kamu bisa mencarikan ikan hiu untukku? Padahal ikan hiu itu kan sangat ganas." Tupai meyakinkan ikan gabus, ia akan mencari hati ikan hiu itu untuk dijadikan obat bagi gabus. Tupai berpamitan kepada gabus, ia akan segera kembali membawakan obat yang diinginkannya. "Tupai, hati-hati. Sebenarnya aku tidak ingin kamu celaka, tapi kamu adalah sahabat yang baik. Kamu mau berkorban untuk aku, mau mencarikan obat, padahal obatnya sangat langka." "Tidak apa-apa, Gabus. Aku ingin kamu tetap sehat. Doakan aku. Aku yakin aku akan segera mendapatkan hati ikan hiu itu." Gabus dan tupai pun berpamitan. Tupai segera melompat dari satu dahan ke dahan yang lain untuk mencari ide. Di sebuah persawahan, ia menemukan ide. Ia akan berlayar dengan menggunakan buah kelapa. Ia melubangi buah kelapa untuk dibuang airnya. Kemudian ia masuk ke dalam buah kelapa tersebut untuk bisa mengarungi lautan. Ia yakin akan dapat bertahan hidup dengan memakan buah kelapa tersebut selama berada di laut. Tupai segera berangkat. Ia menggelindingkan diri ke dalam laut. Tak lama kemudian, buah kelapa sudah jatuh ke dalam laut dan sampai di tengah lautan.
Seekor ikan hiu pun memakan buah kelapa tersebut. Sampai di dalam tubuh ikan hiu, tupai keluar, kemudian merobek-robek hati ikan hiu itu, kemudian membawanya. Karena tidak dapat bertahan, ikan hiu pun akhirnya terdampar di tempat tupai dan gabus tinggal. Tupai segera keluar dari tubuh ikan hiu dan membawa hati ikan hiu untuk sahabatnya. Lihat, lihat, gabus apa yang aku bawa? Aku membawa hati ikan hiu untuk mengobatimu. Astaga, tupai, kau benar-benar berhasil mengalahkan ikan hiu itu. Bagaimana caranya? Tidak usah kau pikirkan. Yang penting sekarang kau makan supaya cepat sembuh. Gabus pun berterima kasih kepada tupai. Ia sangat senang. Tupai sahabatnya selalu menolongnya. Tupai, terima kasih. Kau memang sahabat sejatiku. Dari cerita tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam hidup ini kita harus berbagi dan saling peduli kepada teman kita. Tidak hanya kepada teman, tapi kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Selain peduli kepada sesama, kita juga harus peduli pada lingkungan. Salah satunya dengan melestarikan hutan, karena banyak makhluk hidup yang bergantung pada kelestarian hutan. Contohnya, orang tua kita pun ada yang bergantung pada kelestarian hutan, misalnya tukang kayu. Mereka mendapatkan bahan-bahan yang harus dikerjakan dari hutan. Maka, mari lestarikan hutan bersama-sama.